Mohon maaf, ternyata Zoom-nya langsung terputus. Oke, mohon maaf, G. Tadi yang bertanya sinten, G? Boleh silakan. Belum bergabung. Monggo, yang bertanya tadi sudah bergabung, Gereng? Siapa tadi yang bertanya? Yang saya lupa. Saya Ustadz Ja'far Kamali. Oh, monggo. Mohon maaf Ustadz, apakah jika bermain musik itu di zaman Nabi dahulu kan alat musiknya itu cuma seperti terbang gitu Ustadz. Ya. Seperti terbang. Nah, apakah kita itu termasuk orang yang bid'ah mamdudah jika kita bermain musik seperti gitar, keyboard gitu Ustadz? Oke, itu aja atau ada yang lain? Sudah nih kemauan. Oke. Zaman Rasulullah SAW ternyata sudah ada musik ya, yaitu musiknya tapi masih musik yang sifatnya terbang ya. Terbangnya pun mungkin ya terbang yang nggak sebagus sekarang ya, masih terbangnya yang terbang yang biasa gitu. Artinya yang dipukul mungkin hanya 3 kali pukulan kapalan semua ya, langsung tangannya keras semua sudah ya. Nah, itu terlihat ketika Rasulullah SAW berhijrah gitu ya, berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah, itu disambut oleh kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah ya. Ketika Rasulullah itu ya terlihat dari kejauhan dengan tandanya apa gitu ya, ditandai dengan awan yang selalu mengikuti perjalanan. Rasulullah itu dari kecil sudah mendapatkan mukjizat ya, bahwa Rasulullah itu ketika berjalan tidak pernah merasa panas. Kenapa? Selalu dipayungi oleh awan. Kita panas, hujan, tidak pernah bolak-balik ya malahan ya. Wah, kita nggak nabi ya, nggak rasul ya wajar lah kalau kita kena panas, kena hujan. Ya. Ketika proses itu ternyata disambut dengan Tola'al badru alaina. Itu jangan dikira nggak semuanya semangat ya. Itu semuanya sambil mukul-mukul dan apapun yang bisa dipukul itu dipukul. Ya. Termasuk pepohonan-pepohonan korma yang di sekitarnya itu semua dipukul untuk bagaimana biar meramaikan, karena tanah Madinah itu akan diinjak oleh makhluk yang mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kalau Mas Ja'far Kamali gitu ya, tadi bertanya terkait dengan kalau kita bermain musik gitu ya, bermain musik misalnya gitar, keyboard, suling atau yang lain gitu ya. Nah, ini ada 2 pendapat ulama. Kalau saya pakai yang mana gitu ya. Nah, jangan ketika dulu kan zaman Rasulullah hanya terbang, sekarang nggak ada gitar gitu ya. Ya emang nggak ada ya, mau ada gitar gimana, keyboard gimana gitu ya, listrik aja zaman dulu mungkin ya nggak ada ya, mungkin belum menemukan namanya elektron, proton, dan neutron gitu ya, nah belum sampai ke sana gitu. Tapi kalau sekarang gitu ya, penemuan adanya suatu proton, elektron itu kan suatu hal yang hal baru, itu pastinya bid'ah juga kalau kita berbicara di sana gitu ya. Nah, ini ada ulama yang berpendapat ya, kalau gitu ya, kita tujuannya bermain musik di situ, kita main gitar gitu ya, itu tujuannya bukan untuk melakukan sesuatu hal yang maksiat, maka ulama ini berpendapat
boleh-boleh saja. Artinya hukumnya mubah, ya. Meskipun itu bid'ah, ya. Boleh. Gitu. Akan tapi kalau tujuannya kita adalah sesuatu hal yang maksiat, contoh kita punya keahlian main keyboard, ya. Tujuannya kita pas main keyboard, wah ada cewek cantik lewat. Nah, saya tak main yang luar biasa, tujuannya biar dia semangat lihat saya. Loh, beda di sini, ya. Kalau tujuannya untuk menarik cewek sehingga biar senang dengan sampean, ya kemarin ya, man hijratuhu, ya, ilal mar'ah, gitu ya, kepada perempuan, ya, maka dapatnya perempuan, tidak dapatnya apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menjadi kita main musiknya dengan gitar, keyboard dan yang lain itu menjadi diharamkan, tidak diperbolehkan. Jadi kembali kemana? Innamal a'malu binniyat lagi. Ini adalah ulama ya satu yang berpendapat. Tapi ada yang ulama yang memang streng sekali. Streng itu artinya yang sangat, masya Allah ya. Ada yang berpendapat zaman Rasulullah nggak ada, ya wis, nggak boleh, haram. Kalian main suling, dosa. Teman-teman main gitar, dosa. Kemudian teman-teman main gitar, dosa. Zaman Rasulullah nggak ada, gitu ya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi, gitu ya, kalau saya mengikuti ulama yang mana? Ikut ulama yang berpendapat ya tadi. Kalau tujuannya kita, gitu ya, untuk hal yang baik, main aja, gitu ya. Karena apa? Ulama yang berpendapat beliau itu memperbolehkan, gitu ya. Dikarenakan apa? Zaman Rasulullah ya memang belum ada namanya alat gitar. Karena apa? Mungkin belum ada keahlian untuk membuat gitar, apalagi keyboard sampai ke dalamnya, gitu. Tapi sekarang zaman sudah mulai maju, zaman mulai modern. Semua hal-hal yang baru kita juga harus mengikuti. Yang penting apa? Jangan sampai ketika kita mengikuti hal yang baru ini, gitu ya, tapi malah keluar dari amrina. Artinya amrina di sini adalah perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat, malah menuju kemaksiatan. Dan pastinya kalau menuju kemaksiatan, berarti kita akan melakukan hal sesuatu yang dosa. Nah, terus kalau misalkan contoh, gitu ya. Nah, ini saya ngambil contoh aja ya. Contoh, mungkin kalau teman-teman tahu ya, Rhoma Irama gitu ya, Rhoma Irama. Itu kan, Masya Allah ya, soneta sekali ya. Wah, ahli gitar kan ya, ahli gitar ya. Nah, itu loh tempat beliau bekerja. Kalau misalkan kita tiba-tiba dia haram dan yang lain kita, wah itu Rhoma Irama itu melakukan sesuatu yang haram, itu dosa, wes. Saya dengerin Rhoma Irama haram ini, misalkan kayak gitu ya, misalkan. Boleh-boleh aja teman-teman memberikan pendapat seperti itu, gitu ya. Karena apa? Memang ada ulama yang berpendapat bahwa semua yang tidak ada zaman Rasulullah itu adalah haram, dosa. Tapi jangan mudah untuk mengharamkan satu sama yang lain. Kalau saya, antum mau bermain musik, boleh, silahkan. Tapi ingat, jangan memainkan musik itu tujuannya adalah satu, untuk membuat Anda dihormati oleh orang lain sehingga akan melakukan sesuatu hal-hal yang menjerumuskan Anda menjadi hal-hal yang maksiat. Artinya apa? Bermainlah musik tapi sesuai dengan ala kadarnya. Ala kadarnya di sini apa? Ya main musik, nyanyi seperti biasa, genjrengan pas ngopi gitu ya. Wah, biar suasananya semakin oke. Masa ngopi gitu ya? Ya boleh ya ngopi sambil baca Al-Quran ya boleh ya. Tapi masa di pinggir jalan beli ngopi kemudian ngobrol di sana malah kiroah. Wah, orang-orang pada bingung ya. Kiroah kok ada di pinggir jalan sama ngopi, malah jadi pertanyaan ya. Apakah dilarang? Ya nggak dilarang gitu ya. Tapi tempatnya kok ya nggak sesuai. Artinya kalau kita ngopi sambil gejrekan nggak apa-apa, tapi tujuannya yang baik saja. Jangan sampai ketika teman-teman melakukan untuk bermain musik tapi untuk melakukan sesuatu hal yang maksiat. Nah, ini saya ngambil pendapatnya para ulama loh ya. Dan saya condong kemana? Saya condong yang boleh. Yang penting apa? Tapi ulama yang memperbolehkan di sini juga memiliki dua pendapat. Artinya, kalau tujuannya baik,
tidak maksiat, lakukan. Tapi kalau tujuannya untuk maksiat, tetap ulama tetap mengharamkan. Nah, seperti itu, Mas Ja'far Kamali. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Oke, Mas Ja'far ini kayaknya ahli musik ya? Ya, cuma suka. Suka. Bisa main apa? Bisa piano. Oh, piano. Wes, lanjutkan. Lanjutkan. Itu mungkin menjadi jalan sampean untuk apa namanya? Maju ke depan, menguasai keilmuan itu. Lakukan. Oh, sekarang aja loh banyak tentang sahril hadis ya. Dulu kan sering sahril Quran ya. Sekarang ada sahril hadis. Artinya apa? Kita membaca hadis tapi dengan ada nadanya. Wah, sekarang banyak diikuti oleh lantunan piano. Biar apa? Semakin kita meresapi apa yang ada dalam isi hadis tersebut. Itu biasanya kalau muadaah di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, semoga teman-teman nanti semester 2 atau mungkin sebentar lagi bisa masuk ke Ma'had dan teman-teman bisa merasakan bagaimana indahnya muadaah. Karena kalau muadaah itu teman-teman akan bukan beradu ya, bagaimana menunjukkan kemampuannya teman-teman di bidang apapun. Mau musik silahkan, mau dance juga boleh, kemudian mau kiroah juga silahkan, mau dibaan, terserah. Yang penting apa? Tujuannya untuk baik. Nah, nanti biasanya kalau ketemu saya, ya kalau antum yang lomba, mungkin ketemu saya di salah satu bagian yang juri saya, biasanya gitu. Tapi tidak tahu bagian apa. Tapi tahun kemarin tidak ada penjurian sama sekali, karena corona, akhirnya tidak ada lomba-lomba. Sehingga saya tidak ada lomba-lomba, tapi muadaahnya secara virtual, secara online. Gitu. Oke, ngoten nggih Mas Ja'far nggih? Nggih Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Monggo. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo silahkan. Saya Ustaz. Monggo silahkan. Ini Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Apakah perlombaan dengan uang pendaftaran termasuk judi, Ustaz? Gimana? Kayak ada perlombaan gitu, Ustaz. Terus ya, pendaftarannya makai uang gitu, Ustaz. Apakah termasuk judi itu? Loh, sampean mau yang mana dulu? Nah, ini juga kita lihat lagi ya. Kalau sampean mendaftar gitu ya, tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk mendapatkan hadiah atau menang? Tujuannya kan gitu kan ya. Misalkan gambar gitu, kalau kita pengen lomba kan pasti harapannya akan menjadi juara. Ada yang di sini lomba terus, Mas pokoknya saya lomba, pokoknya saya kalah gitu. Pasti tidak ada. Orang berlomba pasti harapannya akan menjadi sang juara gitu ya. Nah, ketika dalam proses sang juara, kita main ya apa ya? Logika gampangnya aja, logika mudahnya aja ya. Kalau kita dalam perlombaan itu mengharapkan juara, dan biasanya kalau juara itu mendapatkan hadiah gitu ya, kita pasti akan mendapatkan timbal baliknya. Ya wes, kita akan mendapatkan hadiah. Boh itu berupa uang, apakah itu berupa suatu barang, piagam dan yang lainnya gitu ya. Nah, terus kalau kita misalkan lomba terus bayar, apakah itu judi? Ya enggak. Kenapa kok bisa diartikan judi? Uang kita aja nanti berharap kalau menang juga mendapatkan. Artinya apa? Ya kita main aja gitu. Tapi ingat gitu ya, lombanya di sini adalah lomba yang betul-betul gitu ya, yang tidak menjerumuskan kita dalam hal-hal kemaksiatan. Berbeda kalau misalkan sampean beli lotre. Ya. Beli lotre itu sudah jelas, kalau kita beli lotre nomor berapa, tujuannya apa? Kalau kita ngambil yang paling banyak, nomor paling tinggi misalkan gitu ya, terus kita akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, artinya apa? Di sini ada unsur memang kita akan mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Tapi kita tidak memberikan sesuatu hal, misalkan gitu ya, kemampuan kita mau kita lombakan berapa. Cuman beli aja. Nah, seperti itu. Nah, kita mau ngambil yang sebelah mana gitu. Tapi apakah gitu ya? Tapi boleh ketika teman-teman sampean mau berbicara, wah pokoknya kalau semua yang serba uang terus ikut semuanya masuk dalam kategori judi. Ya ketika sampean berbicara seperti itu pun juga boleh-boleh aja. Karena apa?
berbicara lotre, kemudian berbicara perjudian pun gitu ya. Itu pun semuanya juga mengharap bayar, kemudian kita akan mendapatkan uang tersebut. Ya kayak main itu aja ya. Judi itu juga keahlian ya. Judi itu salah satu keahlian ya. Orang yang ahli judi pasti akan mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Tapi kenapa itu kok menjadi haram? Tapi berbeda ketika dalam hal perlombaan. Nah, kalau perlombaan di sini ya, secara logikanya kita gitu ya. Kalau kita di lomba, kita akan mengasah ya kemampuannya kita untuk bisa menjadi lebih baik, tapi bukan untuk hal menjatuhkan lawan kita sehingga tidak akan menimbulkan permusuhan satu sama yang lain dan tidak akan menimbulkan unsur dendam. Tapi kalau kita main judi ya pasti kita akan menang. Tujuannya kita bagaimana kita akan menjatuhkan satu yang lainnya dan kita akan menjadi yang paling baik. Dan kalau kita sudah menjadi yang paling baik gitu ya, siap-siap aja akan menimbulkan dendam dari siapa yang sudah kita kalahkan. Nah, seperti itu Mas Karel. Ya Ustaz. Nah, ini kayaknya juga bisa ikut lomba terus ini ya. Silahkan ikut lomba apapun ya. Tapi yang penting baik loh ya. Jangan ikut lomba yang jelek atau yang maksiat. Ini ada lagi yang bertanya, monggo. Saya Ustaz. Monggo silahkan. Mas Efrian, ya. Izin bertanya Ustaz. Monggo. Saya pernah mendengar bahwasannya pelaku bid'ah yang buruk itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mengapa demikian Ustaz? Nah, bahwa orang yang melakukan suatu bid'ah yang jelek gitu ya, bid'ah yang tidak baik gitu ya, bid'ah yang nggak baik kan nih Mas ya. Nah, itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa gitu ya? Nah, kenapa orang itu tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikarenakan satu, ya, salah satunya orang itu tidak ahli dalam sholawat. Ini salah satu loh ya. Banyak yang kenapa kok yang menyebabkan tidak mendapatkan syafaat itu nggak hanya orang ahli sholawat gitu ya. Nah, tapi saya berbicara orang yang tidak ahli sholawat di sini gitu ya, maka dia akan lebih cenderung melakukan sesuatu ya, hal-hal yang baru. Ketika hal-hal yang baru di sini tidak sesuai dengan tuntunan agama, pastinya ya, maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang madmumah, hal-hal yang buruk. Kalau hal-hal yang buruk gitu ya, yang banyak, maka catatan malaikat yang paling banyak itu adalah kejelekannya. Maka ketika di yaumul mizan nanti gitu ya, di yaumul mizan nanti, kalau yang banyak jeleknya ya pastinya gitu ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, terus terkait dengan syafaat ini bagaimana gitu ya? Nah, syafaat ini adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya orang yang ahli sholawat, orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, orang-orang yang mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan di sini artinya apa? Kita dalam bertindak itu selalu mengingat bahwa ini sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau syafaatnya Rasulullah sendiri ya itu sudah diperuntukkan kepada orang-orang yang ahli sholawat gitu ya. Padahal gitu ya, Rasulullah itu tidak akan memberikan syafaatnya kepada seluruh umatnya Nabi, nggak kabeh, nggak semuanya mendapatkan. Ya. Tapi Rasulullah dalam jumlah memberikan syafaatnya memang tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi yang akan mendapatkan syafaatnya ini adalah orang-orang yang begitu mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang ahli bid'ah yang madmumah, saya yakin pasti dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu secara logika mudahnya yang harus kita
bisa kita baca. Alurnya bisa kita baca dari situ. Nah, tinggal kita mau maknanya seperti apa. Memaknanya di sini adalah, tapi kita jangan menjustifikasi gitu ya. Wah, iki selangane bid'ah sing elek ya. Terus mesti enggak ada syafaat Kanjeng Nabi. Kita enggak boleh seperti itu. Karena apa? Urusan pemberian syafaat Rasulullah gitu ya, itu hanya haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulama itu memberikan penjelasan bahwa salah satu umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah itu adalah orang-orang yang ahli dalam sholawat. Artinya ahli sholawat di sini pasti mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu hanya sedikit, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting apa? Kita berusaha untuk mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus asa. Ya meskipun nanti kita mungkin tidak mendapatkan syafaat yang pertama gitu ya. Ya tidak apa-apa. Yang penting apa? Kita selalu berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun keadaan yang kita lakukan, kita selalu berharap saja. Semoga nanti betul-betul kita dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil segini, Dawes Efrian Adam Surya, syafaat saya. Nah, semoga seperti itu. Juga cuma Adam Surya, antum semua yang ada di room ini semoga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti penolong kita itu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan rahmatnya, itu Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk memberikan syafaatnya. Dan semoga kita masuk dalam kategori golongan-golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita yakin, saya yakin antum semua ahli sholawat. Mau nggak sholat gimana? Sholat 5 waktu aja pasti at-tahiyatul mubarakatus sholawat ila akhirihi membaca sholawat. Kita niatkan, meskipun hanya itu yang kita baca, itu semoga dinilai oleh Allah menjadi lantaran sholawat yang luar biasa. Nah, seperti itu Mas Efrian. Syukuran Ustaz. Nah, kalau bisa, saya berpesan ke teman-teman semuanya, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Artinya sebanyak-banyaknya ini semampunya, ya, dalam keadaan apapun, ya, membacalah sholawat. Sholawatan nggak usah sing abot-abot, ya, simpel aja wes, ya. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Wah, enteng banget ya, sambil jalan shallallahu ala Muhammad, gitu ya. Sambil makan shallallahu ala Muhammad. Kok nggak sempet pas mau makan niatkan, wah makan ini gitu ya, semoga dengan makan saya akan menjadi kuat dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu salah satu kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita membaca sholawat, itu malaikat akan memohonkan ampun kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Luar biasanya kalau kita baca sholawat. Apalagi kalau kita mau menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu akan mengerubung kita ya, mengelilingi kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lakukan itu kalau kita niatkan ibadah lillahi ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah, itu semua bernilai pahala. Taklim itu kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, hadisnya Rasulullah, utlubul ilma, ya, minal mahdi ilal lahdi. Itu hadis. Nah, hadisnya kita menjalankan hadis kan pahala. Sudah mendapatkan pahala. Gitu ya. Kemudian kita melakukan apapun itu semuanya lengkap ya, diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berputus asa dan jangan payah-payah atau jangan capek-capek gitu ya, untuk berusaha sekuat dan semampunya untuk menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu hanya 1/10
seberapanya, 1/100-nya atau seperberapa, tapi kita berusaha untuk menjalankan. Ya beda ya dengan Rasulullah. Rasulullah itu kalau kita tahu ya, panca inderanya Rasulullah itu 100% berjalan dengan baik. Kalau teman-teman membaca kitab Burdah ya, panca indera Rasulullah itu 100% berjalan dengan baik, bekerja dengan baik. Jadi ketika Rasulullah SAW itu menghadap ke depan, sebenarnya Rasulullah itu bisa melihat yang di samping, kanan, kiri, belakang, atas, bawah. Karena panca inderanya ini bekerja 100%. Kalau teman-teman tahu, Isaac Newton yang terkenal sangat pinter jari ini ya, luar biasa, itu hanya bekerja panca inderanya 5%. Itu Isaac Newton. Lah kita, ya mungkin nggak sampai 5% ya, mungkin masih 0,0 berapa persen. Nah, kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah, pengen sama dengan Rasulullah, ya sangatlah berat. Tapi kita berusaha, minimal kita bisa menjalankan, meniru, meskipun itu hanya sedikit. Tapi kalau sedikit dinilai oleh Allah itu luar biasa, Masya Allah, kita akan menjadi ahli, orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di pendapat Imam Nawawi, gitu ya, salah satu pendapatnya Imam Nawawi, pengarang kitab Arba'in Nawawiyah, beliau berpendapat salah satu cara untuk mencintai Allah, maka kita harus mencintai Nabi. Nah, kalau kita nggak mencintai Nabi, ya nggak akan bisa mencintai Allah. Makanya kita belajar dulu mencintai Nabi, gitu ya. Barulah kita akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Perantara Nabi kita akan mampu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diberikan mungkin pengajaran, pendidikan, pengetahuan sehingga kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu lagi kalau ada yang bertanya. Monggo. Belum ada. Kalau belum ada ya enggak apa-apa, saya nggak akan maksa. Saya nggak dosen kok. Kalau taklim saya nggak jadi dosen. Ya. Tapi kalau di kampus saya nggak jadi dosen kalau kampus. Tapi untungnya di sini nggak ada yang jurusan matematika ya. Nggak ada. Nanti kalau ada jurusan matematika mungkin ketemu saya. Kalau saya kebetulan dapat jadwal di matematika loh ya. Kalau enggak ya saya enggak tahu. Kita di sini adalah kakak adik saling belajar bersama. Karena saya juga alumni Ibnu Sina ya. Saya jadi musrif Ibnu Sina 2 tahun. Saya jadi mu'alim Ibnu Sina bertahun-tahun. Sampai sekarang. Kayaknya cinta banget dengan Ibnu Sina ya. Sehingga pasti dapat Ibnu Sina. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi amal ibadah kita dan semata-mata ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang baik lillahi ta'ala dan akan menjadi pertanggungjawaban kita untuk menuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Rabbi zidna ilma wa fahma wa hilma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khawdal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم من القول بلا عمل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
bisri asraril Fatihah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sudah bisa bermuajah secara virtual dan semoga antum semuanya dalam keadaan sehat dan tetap protokol kesehatan sementara waktu hingga betul-betul nanti semuanya kondisinya normal. Nah, ini sebelum saya tutup, saya hanya akan capture sekali untuk sebagai bukti taklim saya. Mungkin yang bisa on cam silakan on cam, tapi kalau yang belum bisa enggak masalah. Mungkin terkendala dengan sinyal atau yang lain. Oke. Wahid, isnin, salasah. Hadap kamera ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, gitu ya. Akhirul kalam, syukron ala husni ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link absen saya share di grup, di grup. Dan nanti ada soalnya masih ada yang kaitan dengan hadis kemarin, ya. Jadi biar nggak lupa dengan hadis yang kemarin. Soalnya hanya 10 saja, nggak usah banyak-banyak. Seperti biasa. Monggo boleh bisa live dari room saya. Oke. Terima kasih.